Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir hari ini untuk menghadiri Free Day Fun Sharing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Markus yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiri untuk menyampaikan materi Free Day Fun Sharing. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan sharing dengan tema berbagi berkah sedekah sebagai perwujudan dan kebaikan. Definisi sedekah. Sedekah adalah tindakan sukarela memberikan sebagai harta, waktu atau keahlian kepada orang lain atau entitas yang membutuhkan sebagai bentuk kebaikan dan ibadah dalam agama, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedekah dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian, melainkan semata-mata karena niat tulus dan keinginan untuk membantu sesama. Nah, pentingnya sedekah dalam agama dan kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, agama. Ajaran agama. Sedekah merupakan ajaran yang mendasar dalam banyak agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Agama-agama ini mengajarkan pentingnya berbagi dan memberi kepada sesama sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Lalu, kebangkitan spiritual. Sedekah membantu seseorang untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan memberikan kepada yang membutuhkan, seseorang mengasah sifat murah hati, rasa empati, dan rasa syukur kepada Tuhan. Dua, keikhlasan dan kepuasan batin. Pertama, menumbuhkan keikhlasan. Nah, melalui sedekah, seseorang belajar untuk memberikan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Sedekah juga mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam tindakan dan membantu menghindari keserakahan dan kedengkian. Selanjutnya, kepuasan batin. Nah, kepuasan batin itu memberikan sedekah, membawa kepuasan batin yang mendalam. Rasa bahagia dan kebahagiaan yang dirasakan ketika membantu orang lain dan melihat dampak positif yang dihasilkan merupakan pahala tersendiri bagi pemberi sedekah. Yang ketiga adalah solidaritas sosial. Yang pertama, mengurangi ketimpangan sosial. Sedekah berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan membagi sumber daya kepada mereka yang kurang beruntung. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, di mana kebutuhan dasar semua individu terpenuhi. Selanjutnya, menguatkan ikatan sosial. Sedekah membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Ketika orang-orang saling membantu dan peduli terhadap satu sama lain, maka terjadilah hubungan yang positif dan harmonis di antara mereka. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Membantu yang membutuhkan. Nah, membantu yang membutuhkan itu adalah sedekah yang memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terkena musibah. Ini membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Selanjutnya, perbaikan sosial. Sedekah memiliki potensi untuk mengubah kondisi sosial yang sulit dan mempengaruhi perbaikan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dengan memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya,
sedekah berkontribusi pada perkembangan sosial dan kemajuan masyarakat. Oke, melalui sedekah kita dapat menunjukkan rasa kepedulian, menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, dan menciptakan dampak positif yang luas dalam agama dan kehidupan sehari-hari. Sedekah bukan hanya tindakan materi, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan sosial kehidupan kita. Nah, selanjutnya manfaat sedekah. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyucikan hati dan menemukan rasa empati. Yang ketiga, mengurangi ketidaksetaraan sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, masuk ke macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah harta. Bisa berupa zakat, infak, dan sedekah. Nah, misalnya zakat seperti bisa berupa uang, atau misalnya bisa berupa beras. Misalnya kalau di dalam agama Islam gitu ya, kita di bulan puasa berzakat fitrah dengan menggunakan beras kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua adalah sedekah ilmu, yaitu mengajar dan berbagi pengetahuan. Teman-teman kemarin sedekah ilmu, misalnya RPP sebelumnya, yaitu misalnya misalnya tentang pengetahuan, misalnya tentang dampak buruknya bullying dan sebagainya seperti itu. Yang ketiga adalah sedekah waktu, berbuat baik dan membantu sesama. Contohnya misalnya saya membutuh bantuan, gitu kan. Banyak pekerjaan istilahnya yang saya tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, Mas Pian ini membantu saya atau berinisiatif membantu saya supaya kerjaan saya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu sedekah dari waktu. Selanjutnya, cara berbuat sedekah. Yang pertama, sedekah secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bersedekah, usahakan langsung datang ke orang yang membutuhkan atau langsung datang ke orangnya langsung, jangan melalui perantara lain. Karena suka-suka ya dananya itu tidak sampai ke orang yang membutuhkan, atau mungkin dana yang diberikan itu terpakai atau sisa setengahnya. Ya. Yang kedua, melalui lembaga ambil zakat atau organisasi sosial. Contohnya misalnya lembaga ambil zakat itu seperti Basnas ya, atau misalnya lembaga-lembaga yang lainnya seperti organisasi sosial, banyak di Facebook ataupun di YouTube kayaknya. Oke, yang ketiga, menyumbang pada program sedekah online atau digital. Nah, pasti teman-teman tahu ada misalnya program-program YouTuber gitu ya, yang mengadakan program charity untuk istilahnya kepedulian kepada teman-teman yang pendidikannya tidak terpenuhi. Nah, itu teman-teman dari YouTuber mengadakan charity untuk membantu mereka. Dan itu salah satu contoh. Oke. Selanjutnya contoh-contoh sedekah. Yang pertama memberikan makanan atau paket sembako kepada fakir miskin. Yang kedua, menyumbang untuk pendidikan anak-anak tidak mampu. Yang ketiga, mengunjungi dan memberi perhatian kepada orang tua atau lansia. Oke. Tantangan dalam berbuat sedekah. Yang pertama, keengganan dan ketakutan dalam berbagi. Nah, kadang ada aja orang yang ketakutan rezekinya itu selalu habis apabila kita melakukan sedekah. Padahal dalam agama, tentunya misalnya dalam agama Islam, itu seseorang diwajibkan untuk bersedekah
misalnya contoh kita sudah gajian nih. Nah, dari 100% hasil gaji kita itu ada beberapa persennya itu hak orang lain yang harus kita berikan gitu. Atau mungkin dalam misalnya kita kerja nih, kita sudah gajian, nah kita membayar pajak, nah itu salah satu bentuk sedekah juga gitu, yang nanti akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, tantangan dalam bersedekah adalah sikap sombong dan ria. Nah, jangan sampai teman-teman mempunyai sikap sombong dan ria seperti ini. Misalnya apabila ingin bersedekah, tapi ingin diketahui nominalnya, ingin disebutkan, gitu ya, sedekahnya siapa dan sebagainya. Yang ketiga, ketidaktahuan mengenai urgensi sedekah. Oke, kesimpulannya, yang pertama, sedekah adalah bentuk kebaikan dan kehendak berbagi. Yang kedua, setiap individu bisa berbuat sedekah dengan kemampuannya masing-masing. Jadi apabila ingin bersedekah, kita lakukan dengan kemampuannya masing-masing. Tidak ada unsur paksaan. Nah, yang ketiga adalah sedekah menghasilkan kebaikan yang luas dan mendatangkan berkah bagi kita semua. Nah, oke. Di sini saya ada sedikit games nih, tantangan tantang otakmu dengan permainan kata seru. Cakep. Nah, di sini ada aturan dan petunjuk permainannya ya. Yang pertama, ada dua sisi baris, sudut kiri dan sudut kanan. Oke. Udah ya. Yang kedua, satu baris hanya boleh diwakilkan 2 orang untuk menjawab dengan cara mengangkat tangan. Ya. Oke. Yang ketiga, yang menjawab permainan kata seru hanya peserta yang hadir secara langsung. Oke. Apa sudah siap? Ready, nonton dulu. Kalau Saya sepi banget. Ya, mungkin bisa geser ke sini. Ya. Sudah siap? Oke. Iya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih siapa pemain bola yang suka lagu? Lionel Messi. Angkat tangan. Messi. Siapa lagi? Lewandowski. Munchen. Dari sini ada? Ada. Ronaldo gitu. Artinya Bukan sepak bola, pemain bola. Ada nggak? Oke, kayaknya tidak ada ya. Oke, jawabannya adalah Benzema. Benzema menarik. Oke. Ya, sekian terima kasih.